Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel Rick Basai. Apa kabar pada teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Terima kasih kepada subscriber dan viewer yang sudah menonton video-video saya sampai sekarang ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya bila video-video saya berinformatif, menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung aja ke topiknya. Gimana saya mendapat hobi baru ini guys ya. Gara-gara corona kemarin, liburan lebaran, saya nggak bisa pergi-pergi ya. Saya di rumah, anak-anak juga di rumah, mulai bosan. Lalu mereka melihat teman-temannya pada sepeda di komplek ya. Makanya saya putuskan untuk cari sepeda buat anak-anak ya. Keesokannya saya ke toko sepeda, cari sepeda buat anak saya. Nah, di situ bapaknya melihat sepeda yang bagus, warnanya nyetreng, cetar mendahana, sakit di mata tapi enak dipandang guys ya. Warnanya bagus, harganya ya juga oke lah, 5 jutaan. Terus modelnya juga cukup oke ya. Waktu itu saya belum tahu sepeda ya, belum mengenal sepeda banget. Saya cuma lihat sepeda itu bagus, makanya saya beli ya. Makanya teman-teman ingat, kalau beli barang, belilah yang kalian sukai. Buat koleksi untuk kedepannya, atau misal nggak dikoleksi pun tetap nyaman ya, tetap nggak kepikiran gitu ya. Makanya beli yang kalian suka. Nah, di situ saya sudah beli, lalu saya bungkus ya. Saya beli sepeda buat anak 2, sepeda bapaknya 1 ya. Ibunya, istrinya nggak usah. Soalnya di rumah sudah ada sepeda 1 ya. Nah, keesokannya saya sepedaan sama anak-anak di komplek ya. Sudah bisa sepedaan. Nah, dampak positifnya kita semua jadi bisa sepedaan ya, keliling komplek, menghirup udara segar. Terus juga bisa menambah stamina ya, menambah stamina, hidup kita jadi sehat. Padahal kan hobi yang sehat bikin hidup juga sehat ya. Nah, ini tambah sepeda lagi ya, hobi sepeda lagi, tambah sehat, berarti sehatnya plus ya, sehatnya jadi plus guys. Jadi positif banget ini hobi ya. Nah, awalnya saya cuma punya sepeda itu 1 ini guys ya, sepeda lipat itu punya ini. Ini sepeda lipat awal mula keluar setahu saya ya. Mereknya ini Ventura, tipenya Go Light ya. Warnanya putih, bahannya aluminium. Kalau di sini sih ada tulisannya bendera Inggris, tapi ya made in China kayaknya ya. Made in China ini waktu pertama beli udah cukup oke lah. Cuma gara-gara nggak pernah dirawat ya. Sudah 4 atau 5 tahun ini saya punya, 2 tahun di gudang. Lalu sebelum saya beli yang baru kemarin, ini saya keluarin dulu. Cuma ya kondisinya sudah banyak perawatan harusnya ya. Nah, ini kondisinya sekarang. Ini rencana bakal saya modifikasi lagi, saya bikin normal lagi, layak pakai, jadi bikin bagus ya. Karena kita semua harus mensyukuri apa yang kita punya, benar nggak guys ya. Ini bakal saya robak, ntar saya bakal bikin videonya ngerombak sepeda ini dari sepeda butut ya, jadi sepeda wow ya. Bakal saya bikin episodenya untuk sepeda ini ya. Langsung aja kita lihat sepeda yang barusan saya beli kemarin, oke? Nah, ini dia guys, sepeda yang kemarin saya beli waktu nyariin sepeda anak-anak ya. Bapaknya langsung jatuh hati ngelihat sepeda ini karena warnanya ini loh guys. Warnanya itu cetar membahana ya. Di mata sakit ya, tapi dipandang enak ini ya. Pandang bagus banget. Nah, ini rangkanya pun sudah aluminium. Bentuknya oke banget ya. Itu waktu itu saya belum tahu sepeda ini ya. Saya lihat ini sudah senang sekali. Deg-degan ya. Deg-degnya bagus, terus harganya juga oke, sekitar 5 jutaan, masih wajar lah ya, dipakai juga enak. Ini 9 speed, terus sudah rem double cakram ya. So far so good lah sepeda ini ya. Bagi teman-teman yang tahu sepeda, hobinya sepedaan, pasti tahu sepeda ini ya, merek Pacific, tipenya Norris 3 ya. Di toko-toko sepeda ini banyak. Nah, sepeda saya ini sudah saya modifikasi,
Ntar kita bahas modifikasinya apa aja. Nah teman-teman lihat ini modifikasinya gimana menurut kalian ya. Silahkan share komen di bawah modifikasinya norak apa enggak ya. Karena menurut teman saya yang Sultan Suratmo ya, teman saya itu katanya ini motifnya norak. Tapi kalau saya pribadi saya suka ya, perpaduan warnanya kuning dan biru ya, double tone ceritanya. Kalau yang teman-teman tahu modif mobil, yang suka mobil pasti tahu ini arahnya kemana, oke? Nah langsung aja kita mulai pembahasan modifikasinya guys. Nah untuk bagian atas ini stangnya sudah saya ganti dengan Light Pro Carbon ya. Ini sekitar harganya sekitar 300.000, 295 lah ya. Lalu ini stem mobil stem Light Pro, stem post namanya, stem post. Ini harganya sekitar 185.000. Warnanya gold ya, gold kuning gitu, keemasan, bahannya aluminium. Lalu lampunya saya beli di S Hardware ya. Ini chargernya menggunakan USB, colokan USB. Warnanya terangnya lumayan oke lah, cukup ya buat nerangin jalan. Gelap sih. Cuma saya belum coba, ini barusan saja saya beli kemarin. Lalu ini bel ya, bel biasa, beli di toko-toko sepeda banyak. Terus ini spon handle saya ganti, bawahnya karet, udah cukup enak. Cuma kemarin saya nyobain di turunan gitu, posisi kita kan nahan ya, nahan tangannya langsung ngecap semua ini, makanya saya ganti yang model spon ya. Kemarin juga saya beli di S Hardware, harganya sekitar 100 ribuan gitu, nggak mahal lah, masih oke ini. Itu untuk bagian stang. Lalu ke bagian selanjutnya, ini depannya saya ganti, ini holder untuk tas ya. Saya ganti, aslinya warna hitam, saya ganti biru biar seragam dengan yang lain. Bahannya plastik akrilik apa-apanya ya. Nah, terus ini tempat botolnya saya ganti yang warna biru aluminium. Harganya murah ini, 30 ribuan. Terus joknya, nah ini joknya saya ganti pakai Sele Royal ya, Sele Royal. Harganya 950.000. Tipenya R3 ini, R3. Nah, teman-teman bisa lihat. Nih, ya, R3. Terus lampu belakang juga saya ganti pakai ini mereknya nggak tahu, saya beli S Hardware aja. Warnanya terang banget ini. Nah, ini kemarin dikatain norak juga, tapi ya nggak apa-apa lah. Punyanya ini bagus, terang, sudah dipakai ya oke. Seat postnya saya ganti warna biru ya. Jadi seat post kemarin saya beli udah 2 kali, ini yang keduanya. Aslinya kemarin saya pertama beli warna emas gold ya, bahannya aluminium sama. Sebenarnya saya ngincer karbon, cuma kalau saya ganti karbon semua kurang menarik ya, dipandang kurang menarik. Nah lalu ke chainring, ini mereknya Luce ya, Luce mereknya, ukuran 58, harganya 600 ribuan. Lalu Light Pro crank Light Pro lah, ini crank hollow itu harganya 600 juga. Lalu pedalnya ini saya pakai merek Wilco ya, Wilco, bahannya aluminium. Nah ini tipenya, teman-teman bisa lihat, ini bisa dilepas juga, tapi nggak dapat yang buat naruh di bawah jok itu ya. Ini cuma disimpan di tas saja bisanya. Nah lalu untuk bagian kaki-kaki, ini wheelset saya ganti ya, yang sudah ada ngeriknya ya, alias jangkrik ya. Ya mana suaranya seperti itu. Warna hubnya biru, saya nggak tahu ini mereknya apa. Kalau teman-teman tahu silakan share komen di bawah ya. Itu mereknya Rase ya, mungkin ya mereknya ya. Nah saya beli udah sepaket hub, terus juga rujinya dan peleknya.
Peleknya saya juga nggak tahu nih apa mereknya apa, nggak tahu. Warnanya cuma silver aluminium, ringan nih. Harganya 1450 guys ya. Nah untuk gearnya masih standar 9 speed, punyanya Shimano Altus ya, Shimano Altus. Ini rencana masih mau saya ganti, cuma saya belum nemu partnya yang cocok ya, karena susah gampang carinya ini. Nah lalu selebor saya juga barusan ganti kemarin di S Hardware. Saya nemu selebor ini, aslinya selebornya depan belakang ini satu kesatuan untuk selebor apa sepeda MTB, cuma saya potong jadi dua, jadi yang panjang untuk belakang, lalu yang pendek untuk depan ya. Nah jadinya seperti itu guys. Nah yang spesial di modifan ini itu speed apa bannya guys. Bannya ini mereknya Swalby Kojak ya, Swalby Kojak ya, Kojak. Ini ring 16 plus. Bannya pertama saya dapatnya Kenda ya, nggak enak banget itu Kenda. Saya pakai kok rasanya geliat-geliat gitu ya, kayak mau lepas. Makanya saya putuskan besoknya harus dapat ban baru ya. Kebetulan saya dapatnya ini dan saya juga suka mereknya dan bentuknya. Nah Swalby Kojak ini saya heran nih, ternyata mereknya merek Indonesia, made in Indonesia sorry ya. Ini ban Swalby ini made in Indonesia, tapi empuknya luar biasa, dipakai enak ya, untuk di jalan-jalan aspal gitu enak. Nah itu tadi penjelasannya, ntar bakal saya rekap totalnya ya. Nah untuk bodinya saya kasih stiker spoon ya, karena ini sebenarnya saya modifikasi perpaduan antara warna kuning dan biru ya, kayak Honda apa mobil Honda Spoon yang racing itu kan perpaduan kuning dan biru ya. Kalau teman-teman yang tahu itu pasti cakep lihatnya mobil itu ya. Nah lalu fog depan saya kasih NK, itu menandakan kalau kaki-kakinya NK ya, norak lah. Cuma saya pribadi suka sendiri, memang saya doyannya motif mobil ya. Velg saya kasih stiker NK ya, depan belakang, biar apa berbau-bau apa motifnya gitu ya. Terus pentilnya juga saya kasih race ya, ini pentil mobil aslinya, saya kasih race kuning gold. Nah lalu untuk total biayanya kemarin saya hitung-hitung ya, itu sekitar 8-9 juta kalau nggak salah. Notanya masih saya masih simpan semua. Jadi antara apa sepeda dan motifnya total itu sekitar 14-an ya guys. Menurut teman-teman gimana, cocok apa enggak sama apa barangnya ya? Kalau saya pribadi senang, dipakai juga enak ya. Nah lalu untuk fungsinya saya modif juga mikir ya, nggak asal pasang. Kayak ini apa, stem post ya, stem post warna gold ini saya tambahin, soalnya bikin riding position kita juga lebih enak. Ini juga bisa di setel ya, bisa adjustable ya. Terus stang karbon saya ganti karbon, soalnya stangnya lebih ringan guys ya, lebih ringan dipakai daripada stang standar ya. Lalu untuk handle-nya, hand gripnya saya ganti spon ya, biar tadi pegangannya lebih enak kalau pas turunan, genggamannya lebih pas ya. Nah ini untuk botol saya ganti yang aluminium, karena kemarin saya saya beli sepeda dapat free yang plastik ya, sudah dapat free, seneng nih saya sudah dapat free yang plastik, free tempat botol yang plastik. Tapi besoknya saya coba sepedaan, kebetulan itu jalan pas turunan ya, saya ngerem, botolnya melusut, renang langsung penyok semua.
Nah, dari situ saya langsung cari tempat botol yang benar-benar rigid dan ngikit botolnya guys, sampai nggak bisa dilepas ya. Lalu kalau ini holder apa nih, holder ini saya ganti untuk variasi aja biar senada sama apa warna modifannya ya. Nah, ini sebenarnya ada tasnya. Ini tasnya harga 250.000 guys ya. Mereknya Rimowa ini ya. Nah, kenapa saya pasang tas ini? Ini penting guys. Tasnya ini bisa untuk bawa barang ya. Kalau saya sepedaan pasti harus bawa kunci L ya. Kunci L ini sangat penting sih. Kalau ada apa-apa, semua sepedaan ini part-part sepeda bagiannya kebanyakan kunci L ya. Lalu juga bisa untuk bawa handphone, tas pinggang kita masukin ke sini ya. Lalu bawa masker juga bisa, lalu kita pasang di sini ya. Nah, oke. Lalu ke jok ya. Joknya saya ganti seri Royal yang lebar gini karena jok itu sangat penting bagi orang sepeda ya. Menandakan posisi duduk yang enak tuh gimana ya. Ini saya butuh jok ini guys, karena pantat saya lebar, saya butuh jok yang tatakannya ini lebar guys ya. Meskipun apa tengahnya juga masih kurang lebar, jadi harta saya itu kadang-kadang mengkeret guys, kesemutan ya, tapi masih oke. Yang penting pantatnya nggak bikin capek, posisi kita juga lebih nyaman berkendaranya ya. Ini apa, joknya bahannya spon ini juga ada pernya kanan kiri ya, ada pernya, jadi empuk banget. Kalau kita belok-belok itu empuk ya. Itu sekali lagi cuma harta kita ini harus nyaman ya dipakai biar enggak capek di jalan. Oke. Nah, lalu untuk lampu belakang wajib ya, semua lampu depan belakang wajib kalau menurut saya, biar aman waktu kita sepedaan di subuh atau siang hari, malam hari itu semua lampu sepeda butuh. Nah, untuk seat post saya ganti ini kan udah dua kali. Pertama saya ganti yang warna gold atau kuning, itu beratnya itu masih berat ya, meskipun sudah aluminium tapi dia masih nggak begitu ringan lah. Nah, ini saya ganti yang warna biru, lebih ringan dari yang warna gold kemarin ya. Ini warna udah oke, nyambung sama tema motifnya saya, biru-biru ya, birunya bagus, anodized blue ya. Lalu ke bagian slideboard itu penting juga saya pasang, karena kita kalau sepedaan kemarin ya, sepedaan kedua kemarin saya masuk ke gang, ke kampung-kampung gitu. Ada kebetulan di kampung itu ada ibu-ibu buang air, bukan buang air ya, bukan buang air beneran atau pup ya. Ini buang air pakai ember gitu ya, buang ember. Lalu kita waktu lagi ya kecepatan lumayan, nyiprat ya, muncrat airnya. Nah, harus pakai slideboard guys ya, biar nggak kena ke belakang dan rangka depan atau ke gear kita. Makanya saya pasang slideboard. Kemarin slideboard saya kecil, ngambil dari slideboard sepeda anak saya. Ini sekarang sudah saya balikin, saya cari slideboard sendiri. Nah, itu slideboard. Lalu ke pedal ya. Kalau pedal saya ganti karena ya ini bawaannya kemarin warnanya hitam. Apa sih ini namanya, chainring ya, chainring yang kemarin warnanya hitam. Saya ganti yang light pro ini warnanya biru. Bahannya juga lebih oke, warnanya oke, fungsional ya kan. Nah, terus untuk pedalnya ini lebih praktis, bisa lepas waktu dilipat. Kalau sepedanya dilipat bisa dimasukkan ke box, bisa ke tas. Jadi waktu kita masukin sepedanya ke mobil nggak nyangkut guys, nggak rusak di sepedanya, pedalnya ya.
Lalu untuk wheelsetnya ya, wheelsetnya saya ganti ke ring kecil ya. Aslinya kan ini Pacific Norris itu 20 ya. Saya akan ganti 16 plus. Saya ganti ke 16 plus karena saya lebih suka ukurannya lebih kecil, terus di bawahnya juga enteng. Memang kendalanya kalau pas nanjak aja rada berat, tapi menurut saya ini masih wajar, masih oke. Nggak jauh beda sama yang bawahnya Standardman 20 plus ya. Lalu untuk ban, fungsinya ya ini cengkramannya dan bawakannya itu lebih empuk, jauh lebih empuk daripada bawaannya Norris 3 ini ya. Dan harganya memang cocok sama kualitasnya lah. Saya masih heran, made in Indonesia tapi top ya. Sekian untuk penjelasan modifikasinya. Tadi totalnya 14 jutaan ya sama bannya. Lalu pengendaranya atau kitanya juga harus dimodifikasi ya. Nah ini guys, saya beli helm pertama ini ya, mereknya Kabuto. Ini belum saya pakai. Saya pertama kali ke toko sepeda kemarin lihat mereknya Jepang guys ya. Ininya semuanya Jepang. Nah, tulisannya semua ini Jepang ini. Kabuto ya. Teman kalau bisa lihat ini Kabuto. Black ya, warna black. Harganya ini kemarin 900.000. Ini masih ada stikernya semua. Ya. Belum saya pakai. Nah, berikutnya saya ke toko sepeda lagi ya, nemenin teman-teman nyari spare part modifikasi sepedanya. Saya lihat helm ini guys. Nah, saya langsung jatuh hati sama ini guys. Harganya murah, mereknya Rasi ya ini. Oh, ini sama kayak wheelset nih ya, baru sadar saya. Ini mereknya sama. Nah, ini ada lampunya guys. Ada tiga tipe ya nyalanya. Bahannya bagus, busanya nggak kasar, nyaman dipakai. Dan ini bagusnya depannya bisa dilepas ya, jadi bisa pakai atasnya doang, ininya bisa dilepas. Nah, waktu saya mau bayar, Mbak saya mau ini ya. Saya cocok sama helm ini. Maaf Om, itu helm untuk anak-anak. Yang dewasa ada nggak Pak? Nggak ada katanya. Tapi saya coba lagi pas, ya udah, tetap saya beli ya. Ya kayak gini sih suka-suka guys, makanya saya beli yang saya suka ya. Di koleksi juga lucu, buat anak-anak besok juga bisa ya. Nah itu untuk helmnya. Ya waktu mau review ini sebenarnya saya baru nyadar kalau saya sudah punya helm ya. Ini coba ya. Nah ini dia helmnya guys. Warnanya sama ya. Harusnya kemarin saya pakai ini. Bagus, helm Bumblebee ya. Bisa ngaceng gini ya. Coba saya pakai ya. Pas ya, top ya. Ini helm Bumblebee kan. Ini kalau yang view videonya tembus 10.000, saya pakai helm ini ke kota sepeda ya. Pasti ya. Dilihat aja videonya laku nggak di pasaran, laku nggak di teman-teman yang lihat ya. Nah sebenarnya ini saya kemarin sudah beli lagi spare partnya Shimano, rem cakramnya depan belakang Shimano. Ini masih bawaan standarnya, remnya Tektro ya. Saya kurang senang mereknya sih ya, gara-gara itu terpengaruh teman-teman ya. Mereknya bakal saya ganti Shimano. Ntar saya cari waktu dulu untuk masang guys. Nah itu tadi penjelasannya tentang sepeda ini guys ya, dari harganya, lalu part-partnya, dan juga harga modifikasinya. Nah lalu kenapa saya memodifikasi sepeda ini ya. Jadi saya punya pemikiran sendiri. Jadi sepeda lokal itu juga bisa dibikin top ya, dari looknya juga ridingnya. Nah teman-teman saya bilang
kenapa lu bangun sepeda ini, kan sepeda lain masih banyak gitu, dan merek-mereknya yang bagus juga banyak. Nah, tapi kan dilihat dari harganya juga, bener nggak? Saya juga milih ini karena saya juga masih dalam proses belajar ya, baru mendalami dunia sepeda ceritanya gitu. Terus saya juga makanya punya komitmen sepeda ini, sepeda lokal juga bisa dibikin top, bener nggak? Lalu kita ngomongin hobi baru yang bikin heboh ya. Kenapa hobi baru? Ya, saya masih baru di dalam dunia sepeda ya. Ini merupakan hobi baru saya. Makanya saya bikin kata-kata hobi baru. Lalu kenapa hebohnya? Jadi kemarin waktu saya bikin sepeda ini, waktu cari spare partnya ini, modifikasi, saya muter-muter toko sepeda Semarang. Itu mau toko kecil atau toko besar, semuanya ramai guys, ramai pengunjung, ramai customer, nggak ada matinya itu ya. Nggak tahu saya ya kan, itu dari dulu sudah ramai atau memang baru-baru nih gara-gara corona ini ya, saya nggak tahu. Tapi waktu saya cari ke sana kemarin, tokonya semua ramai. Jadi sampai part-partnya itu ada yang diumpetin, mau itu orderan atau toko sepedanya nggak butuh customer, saya juga nggak tahu ya. Jadi saya ke sana cari-cari itu sering nggak dilayanin, makanya saya heran-heran. Tapi ya syukurlah, sepeda saya sudah jadi seperti ini, sudah cukup ya. Menurut saya oke, nggak apa-apa. Nah, coba teman-teman share komen di bawah, bener nggak memang lagi booming atau heboh sekarang, atau memang cuma di kota saya, atau di kota teman-teman juga heboh gitu seperti di kota saya gitu ya. Coba teman-teman share. Lalu kemudian saya bakal bikin video review tentang sepeda ya, khusus episode sepeda-sepeda. Jadi saya bakal review sepeda Avalon, MHC, terus Brompton, dan masih banyak lagi lah ya. Pasti bakal saya review untuk teman-teman yang suka sepeda ataupun mau belajar. Jadi lebih mengenal sepeda, baik part-partnya juga. Saya sebelum suka sepeda ini, saya itu jatuh cinta sama satu merek sepeda guys. Mereknya itu Birdy, bikinan Jerman. Jadi rangkanya itu bagus, bentuk frame-nya itu lekukannya bagus. Lalu suspensinya itu depan belakang ini kayak monoshock, depannya juga lah ya, ada suspensinya semua. Jadi saya lihat bentuknya tuh futuristik gitu loh. Dia kecil, lipetannya juga nggak ribet kayak Brompton. Jadi saya tuh langsung jatuh cinta gitu. Ya, teman saya ada yang punya Birdy Gen 1 sama Gen 2. Nah, saya rencana cari Gen 3-nya ya, ada Birdy L dan GT. Cuma saya browsing cari Birdy GT itu yang Gen 3, harganya kok serem-serem ya, bikin kantong bolong. Harganya bisa sekitar 40 sampai 50 di online shop ya. Saya cari barang di lokalan nggak ada yang jual, toko-toko, atau memang barangnya memang susah. Ya kalau di online shopnya saya nggak berani beli, takutnya saya kena zom, kena tipu ya, hilang duit gitu ya, bikin liar gitu. Jadi saya cari yang lain. Nah, lalu kemarin saya browsing, saya langsung jatuh cinta guys sama satu sepeda ini ya. Sepedanya ini bentuknya nggak kalah uniknya, warnanya cetar ya, bagus, frame-nya juga bagus, terus dia single arm depannya, single arm, remnya cakram depan belakang, bannya sudah Schwalbe Kojek ya, Schwalbe Kojek. Lalu yang paling penting dia made in Japan ya. Pokoknya kalau made in Japan saya pasti langsung deg gitu guys ya, langsung ngebet lah itu barang. Harganya juga ya nggak mahal-mahal banget sih, kayak Birdy Brompton gitu masih wajar lah, masih rata-rata. Dan terus dia juga masih jarang di pasaran menurut saya ya. Nah, ini kan barangnya made in Japan ya. Kalau made in Japan itu saya taunya ada merek Tyler,
terus ada merek apa lagi gitu ya. Ini mereknya yang ini yang saya suka itu mereknya Iruka ya. Iruka itu artinya dolphin, jadi bentuknya itu kayak bodinya lumba-lumba gitu, ada moncongnya gitu. Itu top banget guys. Nah, kedepannya juga bakal saya review ya. Terus terang saya sudah datengin. Ntar saya ambilkan dulu barangnya. Nah ini guys barangnya guys ya, teman-teman bisa lihat. Nah kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan guys ya. Ini Iruka ya, nih kelihatan nggak? Nah ininya ada lengkungannya. Ini baru aja datang tadi ya, harusnya saya ngecek kondisinya, fisiknya, jadi kalau ada apa-apa saya bisa komplain, saya balikin. Tapi berhubung ini untuk konten dan unboxing bareng teman-teman yang nonton, saya tahan dulu. Semoga besok bisa saya unboxing, langsung saya video, karena saya terus terang saya sudah ngebet, saya pengen buka ini, nggak tahan, kayak kebelet, pengen cepat-cepat buka ya. Nah itu tadi teman-teman, kalau yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Kalau video ini menghibur dan bermanfaat, tolong supportnya. Semoga video ini terus berkembang guys ya. Semoga teman-teman yang nonton tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan, olahraga terus seperti saya ya, karena hobinya masih baru, masih ingat guys. Oke, ingat hobi yang sehat bikin hidup kita juga sehat ya. Good hobbies, good life. Salam bonsai.